Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam Imade Talks, sebuah podcast dari Jemaat Immanuel Depok yang membicarakan isu-isu aktual, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GPIB dan khususnya di Jemaat Immanuel Depok. Pada saat ini kita akan berbicara tentang persidangan Sinode Raya yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober ini, tanggal 27 dan sampai dengan 31 di Makassar. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah seorang fungsionaris Majelis Sinode, yaitu Sekretaris 2 Majelis Sinode, yang juga salah seorang warga jemaat di GPIB Immanuel Depok. Dan telah hadir bersama-sama dengan kita Bung Ivan Lantu. Selamat malam Bung Ivan. Selamat malam, Bung Hendri. Terima kasih sudah hadir di sini malam-malam langsung dari kantor. Ya. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang PSR nih. Kira-kira udah mulai sibuk-sibuk nih ya, karena sudah mendekati hari H. Iya. Terima kasih, Bung Hendri. Bicara PSR, pertanyaannya sudah sibuk, belum sibuk, atau sangat sibuk? Sebenarnya sibuknya rutin. Sibuk rutin. Nah, hanya tambah dan semakin padat, semakin menjelang PSR, tentu tidak bisa dipungkiri semakin sibuk, itu pasti. Semakin padat karena banyak yang kita mesti persiapkan bersama-sama dengan unit misioner, bersama-sama juga dengan pendukung, juga panitia-panitia yang ada di Makassar. Jadi betul, makin sibuk. Makin sibuk ya. Ya. Kondisi harus tetap fit ya. Fit untuk hari hanya nanti. dipaksa harus fit. Bung Ivan, Ya. mungkin istilah PSR ini belum terlalu lama. Ya. Dan mungkin juga masih banyak dari warga jemaat yang belum tahu apa itu PSR. Bisa tolong dijelaskan Bung Ivan, apa sih itu PSR? PSR itu bukan pasar ya. Persidangan Sinode Raya. Oke. Jadi memang istilah persidangan sinode itu pada saat persidangan sinode 2021 di Surabaya, dokumen-dokumen teologi, teologi gereja pada saat itu salah satunya diputuskan tata gereja, dan di situ diputuskan istilah persidangan sinode dibagi 3 pada waktu itu ya. Persidangan yang kita kenal dengan persidangan sinode pada saat persidangan sinode di 2021 di Surabaya, yang 5 tahunan itu kita sebut persidangan Sinode Raya. Berubah dari persidangan sinode menjadi persidangan sinode raya, atau kita kenal dengan istilah sekarang itu PSR. Itu yang sifatnya 5 tahunan. Kemudian ada persidangan sinode tahunan, ada yang lain lagi persidangan sinode istimewa. Nah, persidangan Sinode Raya PSR itu ya singkatannya. Jadi sifatnya 5 tahunan. Jadi cuma itu yang berubah ya, dari PS menjadi PSR. Ya. Yang dibahas dalam persidangan Sinode Raya itu apa Bung Ivan? Nah, PSR itu kalau dulu istilahnya PS atau persidangan sinode itu karena sifatnya 5 tahunan, ada beberapa hal. Itu yang membedakan dengan persidangan sinode tahunan. Kalau persidangan Sinode Raya atau PSR yang kita kenal itu, dia ada beberapa hal yang ditetapkan. Banyak sebenarnya yang dibicarakan. Ini agenda ini berbeda dengan persidangan sinode tahunan, apalagi dengan persidangan sinode istimewa. Pertama, biasanya itu menetapkan perangkat-perangkat teologi. Di situ ada tata ibadah, kemudian ada kurikulum, pemahaman iman, kemudian menetapkan juga akta gereja, menetapkan tata gereja, menetapkan PKUPPG atau KUPPG yang sifatnya 5 tahunan, kalau PKUPPG 20 tahun ke depan. Nah, ini nanti di PSR Makassar nanti akhir ini menetapkan PKUPPG nanti jangka panjang yang ketiga. Kemudian menetapkan juga fungsionaris Majelis Sinode, ya, ada pemilihan fungsionaris Majelis Sinode, juga fungsionaris BPPG. Nah, di PSR itu juga mengevaluasi kegiatan dari Majelis Sinode, juga BPPG, dan hal-hal apa yang harus ditindaklanjuti ke depannya. Kemudian juga ada beberapa agenda, kemudian juga memberikan wewenang kepada Majelis Sinode untuk menentukan nanti
badan pertimbangan majelis sinode di kemudian hari. Nah, hal-hal itulah yang dibicarakan di dalam PSR yang sifatnya 5 tahunan. Tahunan ya. Beda yang paling sederhana dengan PST adalah kalau PST terkait dengan program kerja tahunan. Oke. Ya, program kerja secara sinodal. Nah, itu PST. Kalau PSR karena sifatnya 5 tahunan, maka itu ya itu tadi agendanya. Lebih strategik. Lebih gitu ya. strategik dan lebih banyak juga yang dibahas. Karena terkait dengan dokumen-dokumen teologi gereja secara khusus GPIB. Nah, itu. Yang hadir dalam PSR ini siapa, Bung Ivan? Kalau yang hadir dalam PSR ini tentu ya yang pasti peserta persidangan itu dari seluruh jemaat GPIB. Unsurnya apa tuh, Bung Ivan? Unsur peserta persidangan. Kalau peserta unsur dari jemaat itu yang pasti pendeta, penatua, diaken. Kita ada 3 orang. Oke. Tapi kalau jemaat mengutus 2 atau 1 bisa saja. Itu maksimal 3. Unsurnya pendeta, penatua, dan diaken. Yang Itu- bisa hadir juga itu tidak hanya itu, ada juga undangan majelis sinode. Oh, iya. Ya tentu majelis sinodenya sendiri, kemudian PPPG, dan undangan-undangan lain yang memang dipandang perlu oleh majelis sinode. Oke. Nah, setahu saya dulu kan memang tadi udah dibahas sama Bung Ivan ya dulu namanya dari PS berubah menjadi PSR. PSR. Apa alasannya sehingga dari PS itu berubah menjadi PSR? Ya, pada waktu itu panitia materi menggumuli ini istilah ini. Persidangan sinode, kemudian ada persidangan sinode tahunan, persidangan sinode istimewa. Kemudian digumulilah oleh Panter pada saat itu. Mulai tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah, mulai bekerja. Apa yang membedakan sih yang 5 tahunan ini? Maka istilah raya itu disisipkan di persidangan sinode yang sifatnya 5 tahunan. Pada saat itu untuk membedakan dan sifatnya juga mungkin secara jumlah lebih banyak karena memang utusan 3 itu yang membedakan dengan PST. Kemudian materi yang dibahas juga Berbeda, itu lebih ya? kompleks karena juga menyangkut dokumen teologi gereja, perangkat teologi, maka itu hanya unsur untuk membedakan. Tapi esensinya yang dibicarakan sama sebenarnya, hanya istilah saja, persidangan sinode raya, dan itu disetujui oleh majelis-majelis jemaat persidangan ya. Disetujui oleh persidangan sinode pada saat dilakukan di Surabaya tahun 2021 yang lalu. Nah, Bung Ivan, kira-kira nih untuk PSR kali ini ada hal-hal yang penting atau yang khusus yang bisa Bung Ivan sampaikan untuk informasi bagi Iya, jemaat Immanuel Depok atau jemaat GPIB lainnya? iya. Karena sifatnya berbeda 5 tahunan, tentu hal ini merupakan hal yang sangat penting sebenarnya terkait dengan pelaksanaan PSR atau yang sifatnya 5 tahunan ini. Karena itu menyangkut pertama, khusus 2025 ini nanti di Makassar kita bicara PKUPPG. Kita akan putuskan jangka waktu PKUPPG yang ketiga untuk 20 tahun ke depan. Nah, di situ sangat penting di mana kehadiran gereja, di mana partisipasi jemaat, bagaimana nanti kita sebagai bagian jemaat ada di dalamnya dan berjalan bersama dalam 20 tahun ke depan. Ya, ini dibagi dalam beberapa KUPPG. Nah, KUPPG 5 tahun ke depan 2026 sampai 2030 kita akan bicara apa? Jadi ada hal-hal strategik yang harus kita lakukan. Makanya setiap persidangan yang sifatnya 5 tahunan ini partisipasi seluruh jemaat yang hadir dalam persidangan sinode itu sangat penting. Karena bukan pembicaraan program tahunan, tapi bicara lebih global. Lebih bicara tentang gereja kita sendiri. Ke depan mau gimana? Tantangannya ada. Penyusunan ini melalui Majelis Sinode melakukan ini melalui panitia materi yang ada, sudah bekerja kurang lebih 2 tahun untuk menyiapkan materi-materi ya. Dalam kurang lebih 2 tahun ya, dalam panitia materi akan dibawakan dan diputuskan di persidangan sinode di Makassar akhir bulan Oktober ini. Jadi sangat penting itu melihat bagaimana gereja ke depan, dan tantangannya juga bukan tantangan yang biasa-biasa saja, Bung Hendri. Sudah berubah. Sudah berubah, sangat-sangat berubah. Apalagi 2020-2021 COVID itu merubah sebagian besar tatanan juga kehidupan bergereja. Nah, karena ada COVID ini salah satunya ya. Ini juga merupakan tantangan bagi kita untuk mengatur strategi di kemudian hari, khususnya dalam penyusunan PKUPPG dan KUPPG ke depan.
itu juga sangat mempengaruhi. Maka sekarang teknologi, ya, digital, bahkan podcast ini juga seperti ini juga itu sedikit banyak pengaruh karena COVID. Betul. Karena COVID. Mungkin kalau nggak ada COVID, Belum tentu ada podcast dimanapun belum tentu ada. Nah, bagaimana digital ministry, ini digital ministry salah satunya kan, podcast ini. Nah, inilah gereja berperan. Nah, kedepannya itu akan diatur sedemikian rupa supaya kita lebih siap, kita lebih berkompeten, jemaat bisa bertumbuh bersama. Nah, itulah makanya doakan juga ini PSR ke depan. Pasti. Ya. Nah, Bung Ivan, ini kan tadi sudah disinggung tentang PKUPPG jangka panjang ketiga. Gitu ya. Iya. Boleh tahu nggak nih kira-kira apa sih arahnya mau kemana nih kita? Ya. PKUPPG ya. 2026 merupakan akhir dari PKUPPG jangka panjang kedua. Baru kita akan memasuki jangka panjang yang ketiga sampai dengan 2045 ke depannya, 20 tahun. Yaitu tadi, pertama, salah satu dasar penyusunan atau yang kita gumuli ya secara gereja, itu perubahan kehidupan bergereja sejak COVID. Paradigmanya berubah ya. Paradigma berubah. Ya sederhana lah. Kalau dulu kita nggak mengenal Zoom, barangkali kita kenal Zoom. Sekarang meeting melalui Zoom lebih banyak dilakukan. Atau melalui media-media lain. Podcast dan lain sebagainya. Itu hanya sebagian. Tapi begini, arah PKUPPG kita banyak sebenarnya. Banyak yang kita gumuli. Di mana peran serta jemaat, peran serta kita sebagai individu, warga gereja itu sangat penting. Begini, kalau sasaran ke depan, PKUPPG 20 tahun ke depan, banyak sekarang yang kita dituntut ya sebagai warga gereja. Maka tema PKUPPG ini dari Amos, carilah Tuhan. Ya, kalau kita nggak mencari Tuhan, bagaimana? Kita harus cari Tuhan. Tapi begini, sasaran ke depannya sebenarnya bungkusannya adalah begini, salah satunya. Sebagai fungsi sosial, sebagai fungsi spiritual, ya ke depannya, aplikasi spiritual, aplikasi sosial yang itu diterjemahkan ke banyak segi. Segi lingkungan hidup, segi kehidupan bergereja, segi kesehatan, segi digital, dan itu masuk di dalam bidang-bidang yang ada, itu banyak sekali. Tapi paling tidak, gereja kita dalam 20 tahun ke depan yang tersusun dalam KUPPG 5 tahunan ini, kita siap. Kita siap dengan perubahan zaman yang luar biasa seperti ini, apalagi budaya teknologi digital. Kita siap. Bukan hanya kita siap, kita mampu melakukannya sebagai warga GPIB, sebagai gereja, sebagai person sendiri. Nah, itu semua langkah-langkah ini juga tercermin dalam PKUPPG kita. Maka nanti dalam persidangan Sinode Raya nanti di PSR, apa yang sudah digumuli, disiapkan oleh Majelis Sinode melalui Panitia Materi atau Panter, yang sudah digumuli oleh jemaat-jemaat melalui Randas, melalui Ranum, dan melalui Rantap yang sudah ada, nanti kita sahkan, itu tergambar sebenarnya. Banyak sebenarnya kalau kita mau bahas, mungkin perlu beberapa waktu, tapi paling tidak kesiapan warga gereja dalam budaya yang berubah ini pasti itu menjadi penting, dan kita mampu melakukannya. Terjemahannya itu ada di dalam bidang-bidang yang ada, mulai dari bidang teologi persidangan gerejawi sampai dengan Inforkom Litbang. Nah itu. Oke, nah Bung Ivan, saya sempat melihat logo PSR Makassar nih. Oh, ada. Karena di Makassar ciri khasnya ada perahu apa kapal ya, pinisi ya. Lalu pasti ada laut. Lalu ada lingkaran emas. Itu apa yang ingin disampaikan melalui logo itu, Bung Ivan? Iya, sebenarnya kalau logo itu ya setiap persidangan pasti ada ya. Persidangan tahunan maupun apalagi ini PSR. Cuman yang kita mau gambarkan satu, ya karena itu di Makassar mungkin logo itu diambil oleh panitia setempat ya, untuk coba disampaikan. Karena kita juga gereja itu kan berjalan bagai bahtera, ya. Jadi mungkin salah satu aspek bahtera itu pas begitu untuk. Nah di atas lautan, tentu bahtera gereja ini berjalan dengan naik turunnya, ya. Naik turunnya gelombang, mulai dari gelombang, entah gelombang dinamika yang terjadi,
gelombang pelayanan kita bagaimana. Nah, itu dalam penyertaan Tuhan. Bahtera itu tetap berjalan, tidak tenggelam karena itu ada laut, tapi dalam penyertaan Tuhan. Nah, dibungkus dengan satu, ya ada tinta emas itu sebenarnya ada salibnya juga sebenarnya. Kalau kita lihat logo atau cap-cap yang dipakai panitia itu menandakan bahwa Tuhan terus beserta menaungi Bahtera GPIB ini meskipun badai laut, kadangkala itu juga ada. Nah, itu cocok sekali dalam pemilihan logo yang disematkan pada PSR kali ini. Karena kita akan berjalan ke depan. Yaitu tadi 20 tahun ke depan, KUPPG 5 tahun ke depan, maupun terjemahannya di dalam pengesahan dokumen-dokumen teologi. Salah satunya juga pemilihan fungsionaris pemimpin secara sinodal nanti. Nah, itu Tuhan menyertai dalam Bahtera GPIB, ada pemilihan baru. Nah, sebagainya. Kira-kira adakah cita-cita yang ingin dicapai dengan ini kan kita dalam rangka mencapai GPIB emas nih Bung Ivan ya? Ya. Tahun 2048. Ya. Diharapkan GPIB mencapai GPIB emas melalui PKUPPG kali ini ya. Betul. Jadi PKUPPG kali ini dasar untuk kita mencapai GPIB Iya, nanti. saya tambahkan tadi ya. Jadi penyusunan PKUPPG yang sudah kita susun bersama-sama dengan panitia materi dan masukan-masukan dari jemaat itu juga disusun dalam rangka 100 tahun GPIB. Jadi mempersiapkan kita ya. Meskipun PKUPPG sampai 2045, tapi 2048 itu menyongsong 100 tahun. Nah, 100 tahun ini kan 1 abad ya, Bung Hendri ya. Tentu kita harus mengarah ke arah situ. Nah, PKUPPG itu memang disusun juga dalam rangka menuju ke 100 tahun GPIB. Betul, betul ya. Atau ya pasti. Makanya logo itu juga menggambarkan bahwa Tuhan menyertai Bahtera GPIB. Bahkan sampai 100 tahun GPIB menuju ke arah sana ya. Kita juga belum tentu sampai sana, tapi yang pasti Bahtera ini mengarah ke sana. Dan itu ada terjemahannya, ada fungsi-fungsi spiritualitasnya ada di dalam PKUPPG yang akan kita sahkan. Betul itu. Ini logo ini diperlombakan nggak sih, Bung Ivan? Ini dari panitia. Oh, panitia memang panitia lokal, ya, memang panitia lokal ya. Usulkan kepada Majelis Sinode. Saya kurang tahu tepatnya di sana ya, tetapi barangkali saja di internal panitia ada usul atau lomba, tapi paling tidak setelah jadi disampaikan ke Majelis Sinode dan kami melihat bahwa ini cukup banyak sih sebenarnya logo yang baik, tapi ya di antara yang terbaik maka harus ada pilih satu toh. Ya, betul. Nah, ini karena ada emasnya lebih baik lah. Lebih cocok dengan GPIB emas ya. Iya. Oke, Bung Ivan, ini kan Bung Ivan ini sudah hampir 5 tahun ya jadi fungsionaris Majelis Sinode ya. Betul. Kira-kira bagaimana nih pengalamannya hampir 5 tahun menjadi fungsionaris, mengelola sekian berapa 350 sekarang 356 jemaat ya secara de jure ya, belum lagi pos-polkes ya. Pos-polkes itu catatan saya ada sekitar 282 ya. Kita dari ujung barat ya, Sabang ya, sampai di ujung timur itu Raha ya, Kabupaten Raha. Iya, betul. Raha. Bobo di timur, ya, Bobo. Terus dari atas utara sampai selatan. Bawah. Rentangnya jauh. Iya. Jemaatnya banyak. Apa sih pengalaman Bung Ivan yang apa ya? Yang khusus atau yang spesifik lah? Ini begini, kalau pengalaman yang ada melihat Tuhan itu baik untuk gerejanya. Ya. Memang kadangkala dan juga Tuhan izinkan sesuatu hal terjadi di dalam Bahtera ini. Kita nggak melihat bahwa ini per jemaat, tapi kita lihat global ya, holistik begitu. Pengalaman yang banyak pengalaman sebenarnya, kalau kasuistik sangat banyak. Tapi yang menekankan kalau misalnya secara global selama ya hampir 5 tahun, untuk periode yang sekarang nggak sampai 5 tahun karena sejak 2021 ternyata dinamika di jemaat itu banyak juga. Di atas dinamika itu Tuhan sayang terhadap jemaat GPIB. Tuhan menyertai. Banyak hal-hal yang terjadi, banyak juga
ada gesekan-gesekan, Wajar lah. ya. Ada juga dinamika yang terjadi di situ, entah antara sama warga jemaat, antara warga jemaat dengan karyawan, antara warga jemaat dengan aset, antara dengan keuangan, dengan perbendaharaan, banyak yang terjadi. Dan itu menurut saya, ya, itu merupakan kekayaan. Kekayaan dalam arti begini, itu tantangan-tantangan juga. Mungkin kalau nggak ada begini, kita nggak dekat Tuhan. Tapi ada tantangan itu barangkali kita mendekatkan juga. Bagaimana Tuhan ini kok terjadi ya? Tantangan dan peluang selalu bersamaan. Iya, tantangan dan peluang. Betul. Tapi paling nggak sampai sekarang itu, sampai terus bertambah secara kuantitas GPIB ini, sampai 350-an jemaat. Ya. Meskipun de facto 348 kurang lebih, karena ada yang merger dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman ini luar biasa bagi saya pribadi, ya. Bagi saya pribadi dalam kurang lebih hampir 5 tahun ini atau 4 tahun sekian, ya. Banyak pengalaman yang nggak bisa dilukiskan juga, tetapi bisa dirasakan. Nah, itu berbeda, ya. Hanya yang merasakan. Hanya merasakan yang tahu. Tapi kalau mau dilihat begini, kita pengalaman, ya, kita jadi tahu karakteristik jemaat, karakteristik pejabat gereja, karakteristik warga gereja, baik secara personal maupun sebagai jemaat. Kita jadi tahu bahwa dan itu setiap daerah berbeda, ya. ya, Sukunya pun berbeda. suku berbeda. Pengalaman-pengalaman lain banyak bertemu dengan beberapa orang, ya, baik itu public figure, ya, baik itu pembicara-pembicara, baik itu pejabat-pejabat lain, ya. Itu pengalaman-pengalaman di mana kita bisa berkomunikasi dengan yang tidak kita duga sebelumnya. Ada relasi lagi yang semakin terbuka, semakin menjalin juga oikumene, ya, dengan denominasi lain, ya, dengan aparat Pemda setempat, aparat kepolisian, TNI, banyak pengalaman-pengalaman itu kita membina, ya, melihat sisi-sisinya oikumenis kita di mana kita berada. Juga tentunya dengan PGI. Itu pengalaman-pengalaman yang mungkin hanya terjadi jika kita ada di sinodal. Kalau di jemaat barangkali tidak langsung, ya, mungkin ada juga. Tapi pergumulan jemaat itu yang juga merupakan pergumulan kita, itu merupakan hal yang baik sebenarnya bagi kita untuk melatih diri kita sebagai melatih karena ini umat Tuhan, ya, yang kita layani, ya. Kita bukan sebagai pemimpin dalam arti memimpin, betul secara sinodal, tapi kita melayani sebenarnya. Ada di dalam sinodal kita melayani Tuhan juga melalui kepemimpinan ini yang ada di jemaat-jemaat. Banyak pengalaman Bung Hendri yang itu selalu kita bawa dalam doa, ya. Pengalaman yang lain juga bagaimana kita memanage waktu yang ada. Nah, itu sangat penting, ya. Sangat penting memanage waktu antara tugas panggilan, pelayanan maupun dengan, ya, karena kebetulan saya juga ada pekerjaan, bagaimana memanage waktu dengan pekerjaan, juga dengan keluarga, juga dengan di IMAD sendiri, Jemaat sendiri, ya. Gitu. Ya, tapi luar biasa lah. Yang mau dilukiskan Tuhan itu baik, kasih Tuhan itu menyertai Bahtera GPIB. Nah, Bung Ivan, ini kan posisi atau kondisi Bung Ivan saat ini kan tidak terlepas dari perjalanan Bung Ivan sejak dulu nih. Iya. Ini memang dari dulu sudah aktif di gereja, jadi pelayan, atau gimana nih Bung Ivan, sehingga bisa sampai di posisi saat ini menjadi fungsionaris Majelis Sinode. Bisa cerita secara singkat, Bung Ivan? Jadi begini, pengalaman sebenarnya dari keaktifan juga pada saat itu, ya. Karena kan saya ikut orang tua juga pada saat itu. Orang tua juga pendeta, jadi mengikuti kegiatan orang tua, pindah-pindah dulu. Nah, sekarang terlibat aktif, ya, karena melihat pertama ada sosok orang tua, maka kita juga harus ikut menopang melalui apa yang kita bisa berikan.
Jadi udah nggak kaget dan aktif di gereja udah Nggak kaget juga sebenarnya, tapi ya Dari kita mulai kecil ya. aktif ya. Saya sebenarnya kalau mulai dari awal, dari sejak PA atau PT, saya mulai aktif sebenarnya di PT. Jadi di pelayan PT. Pada waktu itu bukan di MADE sebenarnya. Tapi Karena mulai dari pindah-pindah situ gitu ya? bertumbuhnya, iya. Bertumbuhnya itu di situ. Ya kemudian mulai dari, ya ada pengalaman sih menuju ke Majelis Sinode itu ada pengalaman Proses pelayanan ya? juga, ada proses juga. Ya pertama di Immanuel Depok sejak 2002 itu. Ya. Immanuel Depok itu pada waktu itu, nah ya pemilihan biasa. Jadi Penatua presbiter. Diaken, presbiter itu pertama kali tuh 2002. Itu menjadi presbiter termuda 2002. Pada waktu itu saya yang paling muda tuh. Ukuran usia ya. Iya. Kemudian ya dalam periode sampai dengan sekarang. Umur berapa tuh Bung Ivan? Umur berapa waktu itu ya? 2002 itu berarti 20 berapa itu ya? 28 Masih di bawah 30 ya? masih di bawah 30, iya. Jarang anak muda saat itu yang Jarang, jadi presbiter. jarang. Pada waktu itu Bung Henry, angkatan saya yang jadi presbiter tuh bisa dihitung mungkin pada saat itu ya. Sampai saat ini juga jarang sih sebenarnya anak muda ya. Sebenarnya, Tapi iya. Ada. pasti ada. Itu pengalaman pertama. Nah, di situ saya melihat, oh ini pelayan sebagai setelah saya menjadi ada di unit misioner PT secara khusus pada saat itu. Waktu itu di Sawangan saya. Kemudian sejak itu menjadi diaken penatua, diaken pada saat itu 2002, kemudian menjadi fungsionaris pelaksana harian majelis jemaat. PHMJ. PHMJ. Saya lupa, tapi sepertinya mulai 2012 kah atau berapa? Tapi lupa PHMJ. Nah, pada waktu jadi PHMJ, saya juga termuda tuh di PHMJ. Pada saat pertama kali jadi PHMJ. Serba termuda ya. Serba termuda. Dari PHMJ, kemudian jadi ya kalau dihitung sampai sekarang ya udah berapa periode, saya juga lupa ya. Kalau nggak salah 2008 saya PMJ itu. 2009 atau 2002, 2007, kan 5 tahun ya. 2012, sorry. 2012. 2007, sorry. Kan 5 tahunan majelis jemaat. 2007. Nah, 2007 di situ PMJ. Sebagai ketua 5 pada waktu itu. Pertama kali PMJ itu ketua 5. Itu berikutnya ada pemilihan MUPEL, ya menjadi ketua 5 BP MUPEL juga pada saat itu. Jadi proses, karena diutus Immanuel Depok di MUPEL Jabar 2, juga ketua 5. Ketua 5 BP MUPEL. BP MUPEL pada Jabar saat 2. itu, di Jabar 2. Juga termuda pada saat itu. juga. Menjadi BP MUPEL. Jadi selalu paling muda. Nah itu berproses lah. Nah di PHMJ ada beberapa kali, prosesnya itu di ketua 1, ketua 3, ketua 5 kembali. Di BP MUPEL juga begitu, ketua 3, ketua 5. Nah, proses ini karena ya namanya proses pelayanan, Tuhan mau supaya you ada di sini. Sebenarnya saya berpikir loh, teman-teman angkatan saya pada kemana nih? Pada saat itu ya, iya pada saat itu kok saya sendiri sempat terpikir pada saat itu. Tapi ya sudahlah, kita jalani karena itu panggilan juga. Nah itu juga mungkin dengan prosesnya, nah, Tuhan panggil juga dalam periode ke Majelis Sinode di tahun 2021 sampai dengan saat ini. Jadi ada proses di 2021 itu menjadi fungsionaris Majelis Sinode di Sekretaris 2. Tidak pernah saya bayangkan sebenarnya pada saat itu, dan saya juga mengalir begitu saja dalam arti ya kalau Tuhan mau pakai ya ini kita berikan waktunya kan. Kadang-kadang Tuhan panggil kita itu tidak melihat usia kan, siap atau tidak siap. Siap sedialah waktunya, baik atau tidak baik. Ya. Jadi ya kita gumuli itu ya sudah. Soalnya takut Tuhan marah juga kalau kita tidak ngomong iya begitu ya. Iya betul. Nah di 2021 pertama kali secara sinodal itu juga yang termuda. Oh di Majelis Sinode. Majelis Sinode saat ini yang termuda. Jadi mulai dari presbiter, dari PHMJ, dari BP MUPEL sampai Majelis Sinode selalu termuda. Sama sempat saya
teman-teman angkatan saya kemana ya yang angkatan sempat ada, tapi ya sudahlah, itu berproses sampai sekarang. Nah di luar itu tentu ada ya sempat mengikut ya di PGIS setempat ya, kalau itu sempat sama-sama dengan di bantuan hukum ya, proses-proses inilah yang membawa sampai dengan saat ini Bung Hendri. Ada juga mengikuti waktu COVID itu, mengikuti waktu kosong karena di rumah kita ikut kelas teologi lah di STFT Jakarta, nambah-nambah ilmu dikit. Nambah ilmu ya. Ya lumayan kan. Jadi kita juga membekali diri kita dengan sekolah online teologi pada saat itu, karena STFT Jakarta membuka ya kita ikutlah di situ. Hampir ya membekali diri lah untuk melengkapi proses. Nah mungkin barangkali itu yang menghantar sampai dengan saat ini, proses-proses itu sampai dengan saat ini di Majelis Sinode itu dari pengalaman gereja. Jadi prosesnya nggak pendek ya, panjang, dan Tuhan mempersiapkan. Kalau sampai Majelis Sinode ya lumayan panjang dari 2002. Iya. Dari 2002 ya, tentu dengan keaktifan di Immanuel Depok ya, prosesnya sangat menopang Immanuel Depok. Oke, Bung Ivan, ini tahun ini kan kita GPIB akan berusia 77 tahun. 77. Bagaimana persiapan kita sebagai gereja menyambut usia yang baru, terus apa ke depan yang akan dibuat oleh GPIB? Iya, kita tidak terasa dari 48, tahun 48 sampai dengan 77. Nah, kebetulan 77 usia GPIB pada saat ini, itu kita lakukan kalau ikut perayaannya ya, kalau memperingatinya itu selalu pada saat persidangan sinode raya nanti, di hari terakhir. Itu kita ada ibadah syukur, HUT GPIB sekaligus nanti biasanya dengan pelantikan fungsionaris Majelis Sinode yang baru. Kalau dalam rangka itu kita peringati di Makassar, karena pas berkumpul di sana semua. Selalu itu setiap 5 tahunan di akhir Oktober. Persidangan. Nah, kita lakukan ibadah syukur penyertaan Tuhan dalam HUT GPIB. Kalau di jemaat ataupun di lingkup masing-masing, kembalikan ke jemaat masing-masing. Dalam arti begini, 77 tahun ini hanya usia sebenarnya yang terus bertambah Tuhan anugerahkan. Tapi paling tidak dalam usia yang terus bertambah yang Tuhan anugerahkan ini, 77 tahun ini kan usia yang bukan usia yang baru, tapi usia yang sudah matang ya. Harusnya sudah sangat matang. Sudah sangat matang, sudah lansia kalau orang sudah ya. Lansia begitu ya. Atau usia PKLU lah sebenarnya 77. Matang secara usia gereja kita. Tapi sebenarnya ini juga harus matang dalam proses kita bergereja. Dan itu terus dibentuk kita, 77 tahun. Bersinergi dengan apa yang ada di dalam dokumen-dokumen teologi yang nanti kita sahkan. Nah, itu banyak dokumen teologi yang nanti kita sahkan. Ya, ada yang tadi saya sebutkan. Ada akte tata gereja, PKUPPG, ada lagi perangkat teologi mengenai pemahaman iman, mengenai kurikulum, mengenai dokumen iman dan ajaran, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kalau kita mempersiapkan ke depan dalam rangka ulang tahun ini, maka kita akan mendapat nilai-nilai apa sih yang kita bisa buat, Bung Henry, ke depan untuk GPIB sendiri. Banyak loh denominasi lain sebenarnya, banyak denominasi lain. Bahkan kadang-kala kita juga lihat, kadang-kala anggota-anggota kita juga, kadang-kadang juga ada yang beribadah, atau barangkali juga itu nggak salah juga sebenarnya. Dalam arti begini, kita nggak bisa membendung teknologi pada saat ini. Siapa yang mau lihat you ibadah dengan live streaming di denominasi lain atau nggak ada yang bisa gara-gara COVID. Tapi yang mau dikatakan, GPIB itu hadir dalam situasi kondisi apapun dengan GPIB style sendiri. Nah, marilah kita berdewasa di situ. Mungkin ada hal yang perlu kita korektif. 77 tahun ini usia dewasa. Tapi 77 tahun bagi warga gereja, bagi perjalanan ini barangkali belum dewasa juga. Nah, ini ke depan kita mau bagaimana kedewasaan kita secara bergereja itu semakin terus dibentuk. Perayaan 77 tahun bukan masalah usia saja.
tiap hari Tuhan beserta kita. Kalau 77 tahun menuju 78 tahun, itu kita bisa berbuat sesuatu yang baik. Kita bisa menempatkan diri di organisasi, di lingkungan, bagaimana menjaga sekitar atau kesehatan, digital ministry, dan lain sebagainya. Apalagi gereja kita pada saat itu kita mendeklarasikan gereja ramah anak, banyak faktor. Gereja ramah demokrasi, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Itu menjadi rangsangan kita untuk terus kita berbenah. Itu yang kita bisa buat dalam 77 tahun gereja kita. Banyak hal-hal yang kita bisa lihat. Mari kita lihat ke depan. Lihat ke belakang itu banyak korektif yang kita lakukan. Mari kita bersama. Jadi Bung Henry 77 tahun, mari kita berpartisipasi. Tuhan hadir di dalam Bahtera GPIB. Jemaat misioner masih tetap terus digaungkan. Masih tetap jadi semangat GPIB. Gereja misioner itu terus dari tahun sejak 60-an, tahun 1960 sampai dengan ke depan, apalagi menjelang 100 tahun. Nah, misioner kita ini sekarang yaitu Bung Henry, paradigma salah satunya ya. Paradigma COVID ini juga merubah. Ini juga dalam rangka misioner podcast. Apa yang kita bisa buat? Banyak yang melakukan podcast. Tapi nilai-nilai podcast ini kita bisa memberitakan hal yang positif mengenai gereja, mengenai firman Allah, mengenai kehadiran gereja. Ya salah satunya melalui. Banyak misioner terus kita lakukan. Allah hadir. Mari kita bersama. Bukan hanya gerejanya, tapi sebagai umat Tuhan. Ada label misioner kita. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Oke, terima kasih Bung Ivan untuk pencerahan pada malam hari ini. Semoga kita sebagai warga GPIB semakin tahu, semakin paham, semakin mengerti tentang persidangan Sinode Raya dan fungsinya. Juga dalam rangka 77 tahun GPIB yang akan jatuh tanggal 31 Oktober 2025 yang akan datang. Cita-cita kita mewujudkan gereja yang misioner dan terus memberitakan kabar baik bagi seluruh ciptaan. Sekali lagi terima kasih Bung Ivan atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Bung Henry. Boleh berbincang-bincang di Imade Talks. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian, terima kasih. Mungkin saya ada satu tambahan Bung Henry. Silakan Bung Ivan. Untuk rekan-rekan siapapun lah, warga GPIB secara khusus, untuk jika Bapak Ibu rekan-rekan menyaksikan ini sebelum persidangan Sinode Raya, ya, sebelum PSR nanti akan dimulai akhir bulan ini tanggal 27 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2025 di Makassar, sebagai bagian dari warga GPIB secara khusus atau siapapun juga, mari kita bersama-sama mendoakan ya Henry, kita ajak, mari kita doakan agar persidangan Sinode Raya 2025 ini dapat berjalan dengan baik. Apa yang diputuskan, ditetapkan mengenai perangkat dokumen teologi itu juga dapat berlangsung dengan baik. Segala sesuatunya, panitia yang bertugas dan seluruh unsur yang membantu. Itu yang kita mesti sampaikan. Mari kita, ini perhelatan 5 tahunan. Justru peran serta Bapak Ibu secara khusus warga GPIB, mari kita doakan bersama agar ini dapat berlangsung dengan baik, diberikan kekuatan, kesehatan bagi yang mengikuti, dan kedepannya Bahtera GPIB ini dari 77 tahun menjadi 78 dan seterusnya juga dapat berjalan dengan baik di tengah lautan yang ada di lambang sesuai lagu juga dengan baik dan penyertaan Tuhan. Itu saja Bung Henry tambahannya. Terima kasih Bung Ivan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai bertemu di topik Imade Talks yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.